Halo, assalamualaikum. Biasanya Soul Elektronik itu terkenal dengan produk-produknya yang cukup premium ya harganya. Nah, kali ini kita akan bahas ketika mereka mengeluarkan sebuah TWS earphone yang harganya cukup terjangkau ya. Bahkan bisa dibilang sangat terjangkau untuk level harga mereka. Ini adalah Soul S-Gear ya. Kalau pernah ingat, saya pernah review Soul ST XS2. Itu enak banget dipakai, padahal nggak ada FX-nya, tapi delaynya minim banget dan fittingnya enak banget ya, serta materialnya terasa sophisticated banget. Sampai saat ini pun saya masih menggunakan Soul untuk headphone. Namanya Soul Transform Wireless, itu enak banget dipakainya karena ringan, jadi tidak memberatkan kuping kalau dipakai lama-lama di depan laptop. So, kita akan langsung bahas aja produk terbarunya Soul ini, Soul S-Gear yang konon katanya dibanderol di level harga 300 ribuan. Nanti kita update harganya di link di deskripsi video ini ya. Ini penampakannya kelihatan lebih sederhana memang ya. Tapi kalau kita lihat highlight fiturnya, dia tetap Bluetooth 5.0, punya IPX4, waterproof certification, dan juga baterainya diklaim mampu bertahan selama 24 jam ya. Mungkin ini total dengan charging case-nya. Nah, di sini kita bisa lihat juga sama Bluetooth, IPX4, baterai, kemudian portable, dan sudah USB-C fast charge ya. Jadi mantap nih, sudah USB-C di harga segitu. Nah, di sini kita akan bisa lihat fitur dan benefitnya. Dia punya Soul Sound Signature dengan Bluetooth 5.0, Deep Bass and Clear Mids and Highs, oke? IPX4 ini ternyata sweat resistant ya, jadi tahan kalau kena keringat. Jadi kalau dipakai olahraga harusnya tetap aman. Up to 24 jam sudah. Auto pairing function with mono mode connects with your device instantly after initial setup. Oke, jadi bisa mono mode juga. Dan kemudian Soul branded metal carabiner for added convenience. Iya, kalau beli Soul itu selalu dapat carabiner seperti ini. Udah ciri khasnya kali ya. Yuk, kita buka saja kemasannya. Dari sini, magnetic. Ya, di sini ada apa ini? Soul Nation. Oh, udah 10 tahun Soul dari tahun 2010. Tuh ada berbagai macam sosmednya. Silakan kalau mau dilihat ya. Dan ini kita buka yang warna merah seperti ini. Merahnya rada-rada marun ya. Sudah terbuka dan kita akan keluarkan. Oke, sudah kosong ya kotaknya ya. Kita absen isi di dalam kotaknya. Yang pertama ada kitab-kitaban. Kita lihat ada apa saja. Oh, ini quick guide-nya kayaknya. Charging, music, call, reset. Nanti kita baca sedikit. Ini garansinya. Dan ini adalah apa ini? Oke, ini masalah safety ya. Dan ini kita akan baca dulu sedikit untuk buku manualnya. Bahasa Inggris. Jadi katanya semua produk Soul itu selalu didesain dengan 3 elemen penting, power, clarity, dan comfort ya. Untuk pairing, caranya dengan dikeluarkan keduanya dari charging case-nya, connect kiri kanan dulu, baru smartphone yang di-connect ya. Oke, buat music, tap 2 kali itu buat next song, tap 1 kali play atau pause, tap 3 kali Siri atau Google Assistant ya. Jadi tidak ada untuk preview song dan tidak ada untuk kontrol volume. Sementara untuk telepon, tap 1 kali, terima telepon, tap 1 kali lagi kalau lagi terima telepon untuk mengakhiri telepon, dan tap 2 kali untuk reject. Dan di dalamnya masih ada apa ini? Stiker ya, stiker Soul. Mantap. Lalu ini dia carabiner metalnya. Selalu dapat yang seperti ini. Saya ingat yang dulu ST XS2 pun dapat. Dan ini adalah kabel chargingnya. Sudah USB Type-C ya. Jadi sudah kekinian juga. Dan dapat ear tips ekstra 2 pasang. Beda ukuran. Ini sepertinya S dan L. Seperti biasa yang terpasang itu ukuran M ini. Kita keluarkan yuk. Oh, charging case-nya kecil banget. Imut banget. Ya. Seperti ini penampakan dari earbuds-nya. Imut juga, kecil juga. Plastiki ya, semua bahannya matte dengan sedikit aksen glossy di sini. Lalu ada logo Soul di situ. Dan ini bukan tombol sentuh ya. Ini tombol fisik. Kedengeran nggak bunyinya? Oke, bagus. Saya lebih suka tombol fisik seperti ini. Jadi kalaupun cuma tap 1 kali sudah play pause, ini nggak masalah ya. Nggak ada ceritanya, nggak sengaja kesentuh jadi ke play atau pause harusnya. Karena ini tombol fisik. Ada mikrofon di sini. Ini ada LED indikator sepertinya. Dan di sisi dalam ada 3 buah pin magnetik untuk chargingnya. Ear tipsnya, kerasa ya, ear tips bagus. Tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga, dan lentur. Warnanya merah, mengikuti warna bodinya. Kecil ya.
Kemudian ini dia charging case-nya, kecil juga, dan ada ini untuk ngaitin carabinernya nanti. Ya, masukin ke sini kalau kamu mau. Ada logo Soul di atasnya. Di sisi belakang ada port USB Type-C. Sisi bawah tidak ada apa-apa, dan di depan ada lampu indikatornya 1. 400 mAh loh padahal, tapi sekecil ini, compact banget serius. Ini kayaknya paling compact yang pernah saya coba, 400 mAh. Kita coba masukkan yang kanan di kanan. Langsung nyala. Salah saya. Jadi lampu indikatornya justru yang ini, mikrofonnya yang di sini. Ketukar ya. Nih, yang ini lampu indikator. Ini mikrofon. Oke. Langsung menyala, charging. Dan ini warnanya putih. Mungkin nanti bedanya dari flashingnya aja ya. Karena satu warna LED-nya sepertinya. Atau mungkin kalau lowbat bisa jadi merah juga. Lalu kita akan coba pairing dengan smartphone Xiaomi biar ketahuan kodeknya apa. Oke, udah connected. Begitu connected ada suara left channel, right channel katanya. Sekarang kita refresh. Langsung muncul Soul S Gear. Pairing. Pairing successful. Dan untuk kodeknya ternyata SBC saja ya. Tidak ada SI, tidak ada FX. Dan ini isolasinya bagus. Saya suaranya udah hampir nggak kedengeran nih saya ngomong sendiri. Kecuali dari getaran mulut ke telinga lewat dalam. Dan ini pasti sih nggak akan gampang lepas. Termasuk karena bobotnya ringan dan juga ukurannya kecil. Kelihatan nggak? Masih sedikit menonjol ya, tetap ya. Tidak terlalu ke dalam karena ya bentuknya kayak gitu, nggak yang tipis-tipis banget juga. Tapi kayaknya kalau dipakai di dalam helm, selama helmnya luas, daerah kupingnya masih oke. Tapi peringatan dari saya sekali lagi, jangan pakai pas lagi bawa kendaraan atau bawa motor. Pakai aja kalau lagi dibonceng misalkan ya. Sekarang kita timbang dulu ya, beratnya berapa. Total charging case dengan earbuds-nya hanya 32,3 gram. Lalu satu buah earbuds-nya beratnya adalah, tunggu sampai nggak goyang, 3,7 gram. Ringan banget ya. Dan si charging case-nya doang 24,9 gram. Ini kayaknya TWS earphone teringan yang pernah saya coba setelah punya timbangan ini ya. Dan ini masih tetap punya baterai 400 mAh. Wow, mengejutkan. Yuk, kita masuk ke tes suaranya sekarang. A few moments later. Oke, barusan abis main PUBG dan overall delay-nya sih rata-rata ya, kayak kebanyakan TWS earphone antara setengah sampai 1 langkah. Nggak bisa dibilang telat-telat banget sih segitu, masih oke. Buka tutup pintu masih kerasa nggak terlalu lama delay-nya. Terus kalau lari, kalau kita berhenti ya kayak ada ekornya sedikit antara setengah sampai 1 langkah tadi saya bilang. Kemudian buat nonton video cukup on point, tapi kadang ada beberapa video yang saya ngerasa ini rada-rada kurang pas sedikit aja. Sebetulnya kalau kita bandingin gerak bibir sama suaranya tuh kayak pas, tapi ada perasaan tuh kayak rada kurang pas aja. Entah karena karakternya ini cukup ngebas sehingga suaranya terasa lebih rada gaung sedikit ya ketika nonton video pun. Ya, karakternya ini ngebas, jadi buat sebuah earphone level harga segini, memang karakter yang ditonjolin kebanyakan biasanya ngebas ya. Dimana kalau earphone mahal kan biasanya yang clarity yang tonjolin. Kalau ini bass, punchy, bassnya tuh kerasa banget, powernya kerasa. Kemudian di vokal clear vokalnya, tapi tetap karena ada bassnya yang punchy tadi, ekornya tuh kerasa. Jadi ada gaungnya sedikit, termasuk di treble. Treble-nya itu rada-rada terkontaminasi sama suara bassnya yang bocor ke high ya. Jadi clarity-nya rada terganggu sama bassnya. Jadi cocoknya ini buat bass head yang suka suara-suara nonjok-nonjok kayak di EDM ya. Buat ngerin Blackpink ini cocok banget. Kemudian juga virtualisasi, kerasa kiri kanan. Stagingnya juga bagus, kerasa jarak antara orang yang ngomong di belakang dan di depan tuh kerasa banget. Mungkin karena bass yang ditonjolkan tadi membuat suaranya atau ruangnya lebih lega lagi ya. Kemudian separasi instrumen terdengar dengan cukup baik, walaupun tadi ya bassnya terlalu dominan kemana-mana. Buat level harganya, saya rasa masih oke. Banyak yang di level harga segini nyarinya memang yang ngebass earphone. Makanya dikasih sama Soul mungkin di level harga segini bass yang ditonjolin ya. Untuk level harga segini, kamu bisa dapetin earphone TWS dari Soul dengan charging case yang sangat kompleks seperti ini. Buat saya udah sebuah kelebihan tersendiri ya.
barang branded di level harga yang cukup bersaing dengan pemain-pemain yang dari Kerehore. Karena Soul ini, kamu bisa cek sendiri, banyak banget TWS earphone-nya yang di atas 1 juta. Jadinya kalau ini bisa di level harga 300 ribuan, menurut saya ini udah best deal banget ya. Ya, sekarang kita akan coba tes mikrofon ya. Mikrofonnya satu ya, nggak ada ANC di sini. Dan kita akan masuk ke mode Pro Video Mode di Samsung Galaxy Note 20 Ultra ini. Kita lihat mikrofonnya sudah ada yang Bluetooth ya. Sekarang kita akan mulai merekam dengan Soul Edge ini. Ya, seperti ini suara dari Soul Edge ini. Kira-kira gimana? Kepake nggak buat main game atau buat meeting online atau malah buat apa? Semule atau bikin konten. Saya akan coba lepaskan yang kanan sekarang. Saya jauhkan. Suaranya masih tetap sama nggak powernya? Ini buat tes di mana mikrofonnya ya. Apakah di kiri atau di kanan yang dipakai? Atau dua-duanya ada? Silakan dites. Ya. Habis ini kita akan masuk ke kesimpulan terakhir. Oke, buat kesimpulannya, jadi karakternya ngebass ini, bassnya punchy banget. Clear masih di vokal atau di mid, tapi di high treble-nya rada-rada ke bawah-bawah sama bassnya. Kemudian delay buat main game so-so menurut saya, 1 langkah sampai setengah langkah itu masih acceptable banget buat TWS earphone. Jadinya buat main game masih enak, suaranya juga enak buat main game dan teman-temannya terasa. Buat nonton video paling rada ngebass suaranya ke bawah-bawah sama jadinya ya karena itu ya. Sebetulnya delay-nya nggak kerasa juga sih nonton video, cuma karena ada gaung dari bassnya itu bikin gerak bibir sama suaranya itu rada-rada kerasa beda sedikit aja. Kemudian mikrofonnya, tadi saya tes kerasa sih ada sesuatu yang kurang jernih di mikrofonnya. Tapi begitu saya keluarin yang kanan, saya keluarin yang kiri tetap ada suaranya ya. Jadi mikrofonnya stereo di kiri dan di kanan. Memang pasti beda. Ketika yang kanan dilepas, suaranya powernya udah turun karena tinggal pakai sebelah mic yang dekat. Tapi tetap nggak sampai jomplang banget karena ada TWS earphone yang saya tes yang mikrofonnya sebelah doang. Jadi ketika yang kanan misalkan dijauhkan, itu powernya hampir nggak ada sama sekali. Kalau ini masih ada, jadi kerasa tapi memang udah nggak imbang karena yang kanan jauh, yang kiri dekat. Jadi mikrofonnya ada, kiri dan kanan, itu bagus. Kemudian juga build quality harus saya akui, kalau buat Soul, bagus. Karena kalau kamu coba Soul yang sejutaan, nggak jauh-jauh dari ini build quality-nya. Dia tetap pertahanin build quality-nya. Yang saya suka adalah bentuknya compact ya. Ini compact banget, buat dibawa-bawa, dimasukin ke saku, kayaknya nggak akan kerasa. Dapat carabiner juga kalau mau digantung. Kemudian dapat ear tips cadangan atau ear tips tambahan, beda ukuran 2. Tapi saya di ukuran M ini udah pas banget, isolate banget ya. Yang ini juga salah satu kelebihannya, isolate banget, jadi ear tipsnya bagus. Ya paling soal karakter suara, silahkan disesuaikan, karena memang kebanyakan di level harga segini yang ditonjolin adalah bass. Kalau mau cari clarity, silahkan ambil Soul ST XS2. Itu enak banget buat clarity sama buat dengerin vokal sama juga treble ya. Buat saya, kalau di harga segini, dapat Soul udah kece banget lah pokoknya. Buat dijual lagi juga sayang, ini udah bagus segini. Dapat Soul yang compact seperti ini ya. Jadi gitu dia, karakter suaranya, kualitasnya seperti apa, delay-nya seperti apa, mikrofonnya seperti apa, sudah kita bahas semua di video kali ini. Tidak ada pembahasan mengenai battery usage atau battery life-nya ya, karena saya jarang dengerin lama-lama, sayang telinga saya kalau dipakai ngetes earphone banyak-banyak, lama-lama satu earphone-nya. Oke, jadi klaimnya ini bisa bertahan 24 jam total ya dengan charging case-nya. Dan seperti itu dia Soul Edge yang warna merah kali ini kita bahas dari Kota Cimahi. Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.